Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MI Al-Islamiyah Tebalo. Ya, untuk hari ini materi kita adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah atau pendidikan KN1 Aswaja. Kita buka bab 1 halaman 5. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di situ ada sajian materi. Saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir bab 1. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun. Yang pertama ahlun yang berarti keluarga, yang artinya keluarga, golongan atau pengikut. As-sunnah berarti sabda, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga al-jamaah berarti kumpulan dan kelompok para sahabat Nabi, jam'atus sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, jadi dari pengertian ketiga kata tersebut maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pada suatu saat nanti sejak zaman Rasulullah, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, umat Islam kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antaranya adalah golongan yang selamat. Kita ditanya kepada beliau, siapakah golongan yang selamat itu? Jawab beliau, ma ana alaimul yauma wa ashabi. Mereka yang selalu setia mengamalkan apa yang aku perbuat hari ini dan para sahabat-sahabatku. Dengan demikian istilah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ajaran sebenarnya sudah dikenal sejak zaman masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya, sesudah masa sahabat, istilah Ahlussunnah wal Jamaah juga dipergunakan untuk membedakan dengan golongan Syiah. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang selain Syiah. Dalam pengertian ini semua golongan Islam seperti Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi anak-anak, nanti 73 golongan ini yang selamat hanya satu, yaitu yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya halaman 6 kita buka. Ya, kita buka halaman 6. Doktrin Ahlussunnah wal Jamaah berpangkal ada 3 panutan. Yang pertama yaitu mengikuti paham Asy'ari al-Maturidi dalam bertauhid. Itu doktrinnya. Jadi kalau dalam tauhid ini mengikuti paham Asy'ari dan al-Maturidi. Mengikuti salah satu madzhab fikih yang 4, Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Dalam beribadah harus mengikuti salah satu mazhab fikih tersebut. Samen melu Maliki enggak apa-apa, Hanafi enggak apa-apa, Hambali enggak apa-apa dan Syafi'i enggak apa-apa. 4 mazhab ini sudah bagus-bagus, ya. Yang ketiga mengikuti cara yang ditetapkan oleh Al-Junaidi, Al-Baghdadi dan Al-Ghazali dalam bertarekot ataupun tasyawuf akhlak. Ya, itu tadi adalah doktrin-doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah meninggal, bangsa Arab semula ini memilih agama, keyakinan, ketentuan, kemudian memeluk Islam. Bangsa-bangsa semulanya itu semuanya memeluk Islam. Semua aliran-aliran ini berawal dari perselisihan politik pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul 2 aliran yang saling berlawanan, yaitu Syiah dan Khawarij. Nah ini, setelah meninggal Ali bin Abi Thalib ada 2 suku atau 2 aliran, yaitu aliran Syiah dan aliran Khawarij. Siapakah aliran Syiah itu? Aliran Syiah adalah yang mengagungkan Sayyidina Ali. Dan siapakah Khawarij itu? Aliran Khawarij adalah aliran yang membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Kemudian muncullah golongan Murji'ah yang mengambil jalan tengah, tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik. Pada perkembangan selanjutnya muncul beberapa aliran yaitu Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Tapi di sini nak yang tidak diakui atau yang tidak diikuti sama orang-orang karena yaitu ajaran Mu'tazilah, karena ajaran Mu'tazilah ini agak menyimpang, yaitu dari penyebaran ini yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dari sinilah kita harus membanding-bandingkan mana yang bagus, mana yang tidak, karena yang bagus adalah yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi ini Mu'tazilah ini beda. Mu'tazilah ini adalah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu beliau keluar dari Mu'tazilah. Siapakah itu? Yaitu muridnya yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, mengetahui Mu'tazilah ini tidak seberapa yang menyimpang, maksudnya menyimpang dari ajaran-ajarannya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah. Selanjutnya, halaman selanjutnya yaitu halaman 7. Nah, ini merumuskan ajaran Islam Abu Hasan Al-Asy'ari ditulis dalam buku-buku beliau. Ini buku-bukunya ada 3 ya, kecemerlangan tentang penolakan terhadap penganut-pengajian bid'ah dan lain sebagainya. Ini adalah buku-buku yang diciptakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di Samarkandi muncul tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang bernama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ajarannya dikembangkan, ditulis dalam buku beliau seperti At-Tauhid, At-Tawilat Ahlussunnah, Bayan Wahmi dan lain sebagainya. Ya, dengan demikian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dapat berkembang ke seluruh dunia Islam termasuk umat Islam Indonesia. Itu sebabnya sehingga golongan Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai As-Sawadul A'zam, yang artinya golongan terbesar umat Islam. Jadi golongan yang paling besar adalah besok adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya anak-anak yang C, pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengedepankan prinsip at-tawasut, sikap tengah, at-tasamuh, sikap toleran, at-tawazun, sikap seimbang. Ya, itu adalah ajaran-ajaran pokok, prinsip-prinsip ya yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah meliputi bidang akidah. Ya, ini bidang akidah. Bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti mazhab diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ingat-ingat, bidang akidah ini itu adalah diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bidang syariah. Ya, kita agak cepat sedikit. Bidang syariah adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 dasar yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah, Ijma' dan Qiyas. Apabila tidak terdapat dari keempat sumber hukum tersebut, maka caranya dengan mengikuti pendapat diajarkan oleh para imam mujtahid yang sudah diakui kebenarannya, yaitu ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, kalau kita tidak ada 4-empatnya ini, kita ini orang Islam ini mengikuti 4 apa? 4 pedoman. Yang pertama yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma' dan Qiyas. Tapi kalau di dalam kehidupan kita, di dalam hukum-hukum ini tidak ada di dalam 4 pedoman ini, maka bisa diambilkan dari pendapat-pendapat para imam mujtahid. Yang pertama adalah imam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya. Adapun cara untuk mengetahui hasil ijtihad adalah dengan mempelajari kitab-kitab fikih yang telah disusun oleh para imam mazhab keempat dan para pengikutnya. Di Indonesia yang paling banyak dipelajari dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, hampir 99% warga Nahdliyin adalah pengikut mazhab Syafi'i. Ya, ini contoh-contohnya.
membaca bismillah dan surat Al-Fatihah dalam ayat Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran harus dalam keadaan suci, membaca doa kunut pada sholat subuh, sholat tarawih 20 rakaat, sholat Idul Fitri, Idul Adha dilakukan di masjid. Kalau yang lain-lainnya banyak yang di lapangan, ya itu dan lain sebagainya. Selanjutnya penjelasan yang terakhir yaitu bidang akhlak dan tasyawuf. Ini akhlak termasuk bagian terpenting dalam ajaran Islam. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus mempunyai akhlak yang bagus, baik dan dicontoh oleh adik-adiknya, apalagi kita adalah kelas 6. Akhlak termasuk bagian terpenting dalam ajaran Islam karena dengan akhlak kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia sehingga Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, itu diantaranya pokok-pokok ajarannya dalam akhlak tasawuf adalah sebagai berikut: selalu bertobat kepada Allah, bersikap zuhud terhadap dunia, bersikap waro, ya, bersikap tawadu, menjauhkan sikap yang menjadi sumber segala dosa, menjauhi perkataan yang merugikan diri sendiri dan lain sebagainya. Apapun yang jelek-jelek mari kita tinggalkan, yang bagus-bagus mari kita lakukan. Ya anak-anak, itu saja secara singkat Pak Novel menjelaskan bab 1 dalam Aswaja ini ya. Mohon maaf karena pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Novel belum bisa ngasih materi ya, karena ada kesibukan. Jadi anak-anak bagi yang kelas 6 yang belum masuk grup silakan dimasukkan di grup tersebut. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, semangat dalam belajar, banggakan orang tua dan jadilah anak yang sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.